Masih saya lupa tanya. Terus kita menutup, karena kita harus begitu. Baru kepikir ya, masih menerusin. Nah karena itu kemudian nuansa ini terbaca oleh anak muda seperti ini. Kalau kita bicara kekerasan perempuan dan urusan-urusan perempuan, ternyata itu sekarang jadi bisnis. Perusahaan-perusahaan yang mulai sadar, perusahaan-perusahaan yang kalau di mata kuliah saya namanya ethics, udah berapa ya? Etika udah. Maka itu that is about the part of the ethics. Perusahaan yang tidak memperempuankan perempuan, dapat teori baru saya, tidak ethics. Sekarang kebingungan perusahaan-perusahaan itu gimana saya mau memperempuankan perempuan. Dalam satu kesempatan saya ketemu anak-anak muda. Mereka bikin sebuah gerakan namanya Female in Action. Perempuan. Alumni, sebagian dari alumni PBB, tapi pendirinya adalah alumni PBB. Mereka membuat Female in Action. Awalnya menjadi sebuah gerakan. Awalnya adalah gerakan orang, gerakan NGO. Tapi hari ini Female in Action yang awalnya adalah like NGO already to be company menjadi PT Sinar Perempuan Indonesia. Itulah bisnis di tengah kegalauan orang terhadap masalah. Ternyata di situ juga ada peluang bisnis. Seperti apa bisnisnya? Ini yang kita akan dengar hari ini. Jadi masalah yang tadi itu kemudian menginspirasi menjadi sebuah bisnis tanpa kemudian kehilangan rohani gerakan-gerakan itu. Nah di SBIPB itu, kenapa saya undang? Karena SBIPB itu juga mempromosikan apa yang disebut dengan sociopreneurship. Jadi buat saya salah satu contoh sociopreneurship adalah apa yang dilakukan oleh Sinar Perempuan Indonesia. Hari ini kita mengundang ada Mbak Zulfa dan kawan-kawan untuk bisa mendengar cerita itu, menjadi inspirasi, menjadi juga otokritik buat perempuan dan juga menjadi kesadaran buat kaum laki-laki bahwa kita harus berdiri bersama-sama di permukaan muka bumi ini untuk bisa membangun peradaban. Karena sekolah itu sebenarnya adalah making a new civilization. Sekolah itu adalah membangun peradaban baik untuk kolektif maupun untuk masing-masing pribadi. Kalau tidak ada itu, going out, karena nggak ada artinya sekolah. Kira-kira itu. Mbak Zulfa, kita punya waktu sampai jam 12:05 ya, karena saya jam 12:05 saya sudah ada janji. Jadi mudah-mudahan cukup waktu. Nanti termasuk juga diskusi dan sebagainya. Lebih lanjutnya, who are you and so on, you can introduce with yourself. Oke, waktu dan tempat kita kasih tepuk tangan buat. Duduk aja Pak. Ini tempat aja. Saya izin kopi sendiri nggak apa-apa ya? Kalau gitu saya duduk sebelah. Next time aja buat ambil duduk buat. Izin ya Pak Yuga ya. Ya. Oke, tadi pembukanya sudah cukup berkesan ya teman-teman ya, dengan filsafat yang sangat melekat dari berbagai macam perspektif yang Pak Yuda sampaikan gitu. Tapi ada satu poin yang memang perlu kita highlight di sini, terlebih dari apapun sudut pandang kalian terkait perempuan, terkait movement atau pergerakan, kita di sini berbicara tentang social technopreneur gitu ya, yang mana ini akan berujung kepada dampak yang sustainable untuk kemajuan berbagai macam industri gitu ya. Kebetulan juga Pak Yuda sebagai mentor di sini ya, jadi adanya kami hari ini di sini itu juga berkat Pak Yuda juga ya, salah satunya memberikan banyak masukan untuk kami dalam melakukan ekspansi maupun pergerakan-pergerakan secara sosial dan bisnis gitu.
Nah ini adalah awalnya kami punya namanya adalah Female in Action gitu ya. Karena benar apa kata Pak Yuda, kita berdiri dari sebuah komunitas. Waktu itu saya masih BEM, jadi anak aktivis ceritanya, masih nge-BEM terus melihat bagaimana culture di IPB gitu ya. Ya di situ akhirnya saya melihat kok nggak ada ya perempuan yang jadi ketua BEM gitu ya. Nah akhirnya udah semua aktivis perempuan kita bikin aja Female in Action gitu waktu itu. Wah heboh tuh semua ketua BEM di angkatan saya waktu itu, terutama anak-anak rumah kepemimpinan waktu itu ya. Nah akhirnya semakin berkembang, ternyata kita melihat masalahnya begitu complicated ya ketika kita berbicara tentang isu sosial gitu. Dan kita nggak bisa hanya bergantung dari minta donasi, kemudian minta dana apa segala macam gitu ya. Kita harus punya yang namanya model bisnis gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk membangunlah PT Sinar Perempuan Indonesia ini sendiri gitu. Nah di sini saya juga bersama tim ya gitu. Intinya setelah berkembang nama Female in Action gitu ya, ternyata masalah di lapangan itu gak cuma female gitu. Ternyata ada male-nya juga gitu. Ketika kami rilis terkait fitur pelecehan maupun kekerasan, ada 10-15% perempuan yang chat admin ke WhatsApp, Mbak, laki-laki boleh melapor nggak? Gitu. Jadi kami bingung sendiri juga gitu ya. Ini gimana nih nanti segmennya gitu kan? Nah akhirnya kita coba untuk positioning gitu kan. Nah, sampai akhirnya kami membuat beberapa sub brand gitu ya. Nah salah satunya brandnya memang fokus ke perempuan sekarang karena kita mulai maju ke beberapa industri, jadi kita nggak bisa pakai Female in Action aja gitu kan, karena itu terkesannya sangat feministik gitu ya, sangat pergerakan banget. Udah gak ya laki-laki sih kayaknya kan nggak boleh action kayak gitu. Akhirnya kita membentuklah sebuah sub brand yaitu Transformation Life of Women gitu. Itu lebih enak ya didengar ya, artinya ada sebuah perempuan yang ingin bertransformasi dengan layanan-layanan khusus yang kita berikan gitu. Nah di sini topik yang kami angkat untuk mengusung pemberdayaan perempuan baik di sektor governance, sektor industri korporat, CSR ataupun sektor secara society masyarakat besar, kita mengangkat satu topik utama yaitu The Life of Indonesian Women, Prosperity and Harmony and Technology. Ada dua kata di sini yang harus teman-teman highlight. Ketika kita mau memberdayakan sesuatu atau ketika kita mau berdampak atau istilahnya membangun bisnis social technopreneur gitu ya, kita tidak bisa melakukan campaign atau memberikan edukasi ke masyarakat, apalagi kan yang saya angkat ini isunya sangat sensitif ya kan. Nah akhirnya kami memilih kata-kata yang mudah diterima oleh masyarakat ya, itu kunci pertama. Apa sih ya sekiranya ketika kami meriliskan sesuatu, laki-laki tidak merasa tersinggung gitu loh. Laki-laki justru menjadi welcome, menjadi partner, bersinergi satu sama lain gitu. Dan terbukti tim kami itu 30% adalah laki-laki gitu, 70%-nya perempuan gitu. Dan itu lebih banyaknya di teknologi juga gitu laki-lakinya gitu ya. Nah, ada 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah prosperity, harmony, and technology. Gitu. Jadi kita tidak mengangkat perempuan harus kuat, strong woman, strong ini, no gitu. Kita tidak mengusung hal tersebut yang mengarah kepada perdebatan sosial gitu, ya. Tapi kita coba untuk mengambil dari sudut pandang yang lebih soft gitu. Salah satunya adalah mengangkat prosperity perempuan untuk menjadi cahaya bagi masyarakat Indonesia dalam harmoni dan teknologi. Harmoni maksudnya apa? Kita bersinergi dengan governance, dengan corporate, dengan masyarakat sekitar, dengan laki-lakinya. Tapi kita juga merangkum semuanya dalam satu teknologi yang terintegritas gitu. Ya, nah itu dulu sekilas ya tentang Female in Action. Nanti kita lebih banyak diskusi ya Pak Yuda ya. Next slide aja. Ini sekilas tentang layanan kita. Kan ini basisnya bisnis ya gitu kan. Yes benar gitu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sistemnya ya. Jadi ini adalah salah satu istilahnya layanannya kita ya, servicesnya kita yang bisa dipilih. Intinya di sini ada 4 layanan unggulan ya. Ada kita juga membidik isu-isu terkait kesehatan mental, terkait produktivitas perempuan di berbagai macam industri gitu ya. Jadi biasanya corporate HR itu bisa menggunakan kita untuk increase women productivity di corporate-nya mereka gitu. Nah kemudian juga di sini ada self assessment diagnosis mental health dengan menggunakan teknologi dan juga
berbagai macam jaminan di situ ya. Di sini kami menjamin 100% privacy guarantee. Salah satunya adalah untuk penanganan kasus kekerasan dan pelecehan. Jadi kalau misalkan di corporate itu karyawannya, terutama perempuannya kena bully atau misalkan dilecehkan, dia kan biasanya kalau melapor ke HRD-nya juga bingung ya, kan itu terlalu privacy ya kan ya, dan biasanya berhubungan dengan atasannya sendiri gitu kan. Nah jadi kalau di kita itu kita jaga sebagai privacy guarantee-nya gitu. Intinya kami memberikan 3 konsep utama untuk perempuan. Bagi female in action, dan saya juga sepakat dengan Pak Yuda gitu ya, waktu pertama kali ketemu, antara laki-laki dan perempuan itu tidak untuk melakukan perdebatan gitu, tapi sama-sama berjalan beriringan untuk menguatkan satu sama lain gitu. Dan masalah perempuan di zaman sekarang adalah kita bukan lagi dikekang untuk 24 jam harus di rumah, nggak boleh baca buku, no. Kita bebas akses semuanya, benar nggak? Tapi masalah kita saat ini adalah kita dikekang oleh pikiran kita sendiri, dikekang oleh masalah emosi kita sendiri. Dan salah satunya tadi case yang diberikan Pak Yuda yang terkait ibu menyusui di lingkungan kerja dan sebagainya gitu. Kita dikekang oleh diri kita sendiri yang langkahnya mungkin kurang kuat gitu. Nah, sehingga kami mengusung satu konsep, semua layanan kami itu berbasis self-esteem, self-discovery, dan self-awareness for women. Ini penting sekali. Kalau tadi Pak Yuda bilang antara emosi dan antara fisik itu harus balance gitu ya. Nah, di VIA juga sama. Mind, body, and soul itu menjadi satu kesatuan untuk seorang perempuan. Jadi kalau kamu mau menjadi perempuan yang berdaya, cowok-cowoknya mau mendapatkan cewek yang high value women gitu ya. 3 poin ini harus balance, mind, body, and soul. Ya, jadi tidak hanya berbicara kalau perempuan zaman sekarang skillnya apa sih gitu ya, jabatannya apa, not just about that gitu. Itu hanyalah efek saja gitu ya, yang mungkin jadi standar sosial untuk tuntutan perempuan zaman sekarang gitu ya. Tapi kunci dari seorang perempuan yang stabil adalah ketika dia mampu menguasai mind, body, and soul-nya, sehingga menjadi satu kesatuan membentuk self-esteem, self-awareness, and self-discovery gitu ya. Nah ini yang menjadi banyak masalah. Ada yang mungkin terlalu alpha, terlalu caring woman gitu, tapi keluarganya bermasalah, benar nggak? Cerai. Ini banyak kasus loh ya yang kami tangani klien-klien kami gitu ya, direktur Grab, direktur ini gitu, tapi akhirnya dia nggak puas, nggak merasakan happiness as a woman gitu. Laki-lakinya juga sama gitu. Nah ini juga penting ya. Emosi perempuan berdasarkan penelitian psikologi itu mempengaruhi emosi laki-laki. Jadi jangan pernah tuntut laki-laki kamu kalau kamu sendiri tidak stabil. Ya, ini penelitian. Benar nggak yang ada di sini? Kalau ceweknya rewel suka nggak? Suka kan? Nah, itu pentingnya gitu. Jadi bukan hebat-hebatan berapa jabatan kamu, berapa skill kamu, not just about that as a woman gitu. Tapi ini yang menjadi kunci utama. Dan inilah yang kami akan beri dan kami akan fokuskan, entah secara bisnis, secara teknologi maupun secara pergerakan gitu ya. Jadi bayangin kita build teknologi, di teknologi itu kita juga satuin bagaimana caranya itu bisa diterima secara psikologinya user gitu. Karena kita berbicara ini. Karena kalau kita bicara perempuan harus up to skill gitu ya. Saya rasa udah banyak banget ya gitu. Ya enggak? Tapi perempuan yang happy, yang wise, yang dia menikmati dirinya sendiri, menikmati circle-nya, kayaknya hanya sekian persen yang kita temui. Ya enggak? That's the point. Dan kita semua mencari itu. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa program impact kita. Kita juga kolaborasi dengan CSR, dengan beberapa community gitu ya. Kebetulan untuk tahun depan kita coba untuk mulai menyasar akademisi ya Kak Yuda ya, untuk ekspansi gitu. Untuk tahun ini kita fokus dulu ke beberapa segmen karena bertahap untuk ekspansi. Ini adalah beberapa program, impact program yang kami lakukan. Dan salah satunya kami juga memberikan beasiswa leadership untuk perempuan-perempuan yang kurang mampu ya di beberapa titik di wilayah Indonesia gitu. Teman-teman perempuan yang ada di sini ingat kita semua tidak tidak semua perempuan seberuntung kita yang bisa belajar di hari ini. Ya. Tidak semua perempuan bisa mendapatkan akses yang mudah seperti kita. Gitu. Ya. Dan kita coba untuk membantu mereka yang mungkin kurang mampu di sana. Gitu. Jadi kita coba untuk
sama-sama menguntungkan lah ya. Perempuan yang di wilayah Jabodetabek ini kan pendapatannya cukup mampu gitu ya. Kita berikan layanan-layanan yang eksklusif. Nah, dari profit itu 5-10% kita share untuk membantu program-program perempuan yang kurang mampu ini gitu. Jadi sambil berbisnis kami juga sambil berdonasi gitu. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa indikator ya, beberapa indikator yang kami bidik untuk program impact indikator. Jadi teman-teman kalau nanti building business ya as a entrepreneur, tolong ditentukan kalian akan fokus membidik indikator sosial apa gitu ya, dan fokuskan di sana gitu, sehingga apa, para investor, para pemberi dana itu juga melihat fokusnya kalian dan mulai kebayang matrix ataupun tools yang akan kalian bidik untuk impact sustainability-nya gitu ya. Itu sangat penting gitu, karena biasanya banyak pembisnis yang mengajukan dana tapi dia sendiri bingung dia mau membidik apa gitu, sehingga investor pun juga bingung gitu, kalau ini impact sosialnya sustain or not gitu ya. Nah, next lanjut. Oke, ini adalah sistem yang kami building. Jadi teman-teman, Pak Yuda itu mengajarkan satu hal ke saya as a guru gitu ya, as a mentor. Banyak sekali dosen-dosen atau mungkin mentor-mentor bisnis yang hanya fokus bagaimana meng-create strategi harga, bagaimana meng-create marketing gitu ya. I think ketika kalian mencari itu sudah banyak banget ya sih kelasnya online ya kan ya. Nah, tapi banyak para mentor itu yang lupa satu hal, how we create the best ecosystem for this business. Kuncinya adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu membentuk 3 pilar ya, 3 pilar yang bisa kita hubungkan sehingga membentuk saling berhubungan yang kuat untuk membentuk ekosistem bisnis kita yang strong. Bayangin kalau seandainya Transformation Life of Women ini hanya sebatas pergerakan NGO yang minta-minta dana, kira-kira sustain nggak profitnya? Enggak kan? Nah, bayangin kalau seandainya perusahaan ini hanya sebatas ngerjain proyek di kementerian, sustain ya juga? Enggak kan? Nah, akhirnya kita menemukan sebuah ekosistem bisnis di mana kita menghubungkan antara governance, corporate dan juga community menjadi satu kesatuan untuk menggunakan layanan kita. Tentu ada pendekatan strategi bisnis model yang berbeda ya. Tapi ketika kita berbicara as a leader, as a business owner, kita harus bisa menciptakan ekosistem. Contoh, kalau mau simpelnya, Gojek menciptakan ekosistem. Dia masuk ke ke ekosistem mahasiswa, ke ekosistem industri, bahkan ada paket-paket layanan untuk corporate, benar kan? It's about creating the ecosystem. Nah, banyak sekali business owner yang hanya tahu jualan aja. Jualan sih jualan, oke, gitu. Tapi kalau kamu mau dapat pendanaan yang masif, ekspansi yang oke, sustain jangka panjang, you have to create the ecosystem. Untuk meng-create the ecosystem, kamu harus bisa as a leader zoom out. Zoom out itu apa? Melihat, oke, kebutuhan di sektor governance apa, kebutuhan di sektor industri apa, di sektor society masyarakat, bagaimana kita hubungkan jadi satu program sehingga ini menjadi satu innovation yang seksi ya. Nah, oke, lanjut. Ini adalah capaian-capaian kita, nggak perlu saya jelasin ya. Ini juga mitra-mitra cycle-nya kita yang sudah bergabung di kita tersebar di 15 titik. Tapi untuk saat ini kita memfokuskan hanya mitra-mitra yang psikologi klinis ya, karena kita mau fokus ke layanan eksklusif. Nah, lanjut. Nah, ini yang keren nih teman-teman. Ini adalah titik-titik wilayah di Indonesia ya. Titik utama wilayah yang harusnya menjadi ikon dari pemberdayaan perempuan itu adalah wilayah yang paling banyak terdampak teknologi. Benar nggak? Karena kita paling banyak mendapatkan akses ya, dan laki-lakinya pun rata-rata laki-laki yang terdidik. Beda dengan laki-laki yang mungkin di wilayah NTT, Papua gitu ya, yang penting mereka jadi nelayan gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah justru tingkat stres dan tingkat unless productivity itu terjadi di wilayah area kita. Jadi satu pertanyaan nih, yang namanya kesibukan kita yang digaung-gaungkan produktivitas, apakah sebenarnya itu produktif gitu? Ya, atau jangan-jangan kita cuma termakan kesibukan kita aja,
Sehingga perempuan mengorbankan waktunya bersama anaknya, perempuan mengorbankan waktunya untuk dirinya sendiri, laki-lakinya akhirnya fokusnya hanya untuk bekerja, tapi lupa memberikan touch the emotion kepada children atau pasangannya. Ini yang menjadi the biggest issue, gitu. Ya, jadi ini nggak bisa diselesaikan sama orang-orang HR, ya harus orang-orang yang memang aware akan psychology, gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini yang menarik teman-teman. Tadi saya berbicara tentang ekosistem ya. Ekosistem dalam sebuah bisnis itu harus dibangun yang namanya research. Dan ketika kami akan melakukan ekspansi nanti, kami akan menjadikan brand ini sebagai world icon of research and development industry for humanity. Karena isu tentang humanity itu tidak hanya menjadi Indonesian issue, tapi world class issue. Ya. Nah, di sini teman-teman harus memahami ada 3 pilar utama: movement, policy, and business. Ya. Movement dalam sebuah bisnis harus ada yang namanya gerakan. Istilahnya apa? Campaign marketing. Tapi saya sebutnya di sini movement. Ya. Movement ini lebih daripada campaign, teman-teman. Di dalam movement kalian harus bisa menyentuh emosi dari segmennya kalian. Kalau kita berbicara tentang perempuan, bagaimana kita menyentuh emosi dari perempuan ini sehingga dia merasa mau untuk terberdayakan, ya. Dan yang kedua di situ adalah policy. Ketika kita menjadi seorang pebisnis, pasti harus mengerti namanya policy. Nah, ini hal yang udah jadi standar ya di sekolah SD ya. Dan yang terakhir adalah bisnis utama itu sendiri, artinya mampu menghasilkan profit and sustainability. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Skema pertahanan berkelanjutan. Teman-teman, di perusahaan saya itu nggak ada rapat di atas jam 16.00. Ya, itu nggak ada. Dan kalau perempuannya sedang haid atau sedang menstruasi, itu kita cutikan, wajib. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kode etik yang tadi Pak Yuda sampaikan. Dan teman-teman, ketika teman-teman nanti membangun sebuah bisnis, teman-teman akan pegang 3 posisi: as a leader, business owner, as a navigator of your team. Ya, jadi 3 poin nih yang dipegang. Gak cuma mikirannya, oh gue jadi CEO nih, gitu. No, you have to be the leader, you have to be the navigator of your team, dan juga kamu harus menjadi director of yourself, gitu. Memimpin dirimu sendiri. Ya, nah banyak sekali bisnis yang itu orientasinya adalah memperbudak karyawan, right? Kerja lembur berbayar udah, yang penting gaji dapat, gitu ya. Saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa sudut pandang yang seperti itu. Tapi di final election di PT Sinar Perempuan Indonesia ini, kami menyebut semua karyawan kami, mau dia magang, karyawan, volunteer, penelitian, kami menyebutnya sebagai warrior. Ya, kami tidak membeda-bedakan. Secara profesional mungkin strateginya berbeda-beda ya posisinya. Tapi kami menyebutkan satu, bahwa siapapun yang berkontribusi, apapun keahlian yang di dalam perusahaan kami, dia akan kami sebut as a warrior. Kenapa? Karena sekecil apapun kontribusi tim di dalam tim kamu itu, dia akan memberikan dampak walaupun gak terasa di saat ini. Ya. Nah, 3 kunci utama yang dimiliki oleh para warrior di bisnis kami. Yang pertama adalah kekuatan spiritual. Yang kedua adalah ketahanan mental atau perjuangannya. Yang ketiga, kemampuan dia untuk mengabdi. Saya selalu bilang, bisnis yang berbasis social impact itu tidak hanya ngomongin cuan, ya, tidak hanya ngomongin cuan, tapi kita nolongin jiwa-jiwa perempuan yang mungkin dia hampir meninggal karena digebukin, yang mungkin dia hampir tidak punya resource apa-apa untuk melaporkan, kan? Kita nolongin orang-orang seperti itu, gitu. Bahkan kita nolongin ibu-ibu yang mungkin udah mau bunuh diri, gitu kan, karena tertekan di rumah tangganya, gitu. So that's why saya menarik bahwa siapapun yang join ke perusahaan kami itu harus punya 3 nilai ini. Dan 3 nilai ini tidak bisa dimiliki tanpa satu kata, empathy. Ya, mau dia sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan, we are as human, we have the empathy. Ya,
Jadi 3 nilai ini menjadi nilai perjuangan utama. Yang akhirnya apa? Di dalam tim kami itu ya kita tuh istilahnya selalu backup satu sama lain, nggak ada konflik, gitu. Dan itu benar-benar berbeda sekali ketika saya menerapkan sistem seperti para korporat yang lain ya. Sebentar ya, izin Zulfa. Ya, silakan. Ini adalah value of company yang Pak Bu Zulfa sampaikan. Pernahkah ada sebuah value dalam company itu? Ada kata-kata kesejahteraan NKRI dan nilai-nilai luhur. Kira-kira siapa yang buat kata-kata itu? Pernah nggak? Izin ya Bu Zulfa. Pernah nggak lihat sebuah company terus bilang siapapun yang mau bergabung dengan perusahaan ini Harus punya nilai luhur. ada spiritual perjuangan dan pengabdian. Dan polsenya itu jelas, kesejahteraan NKRI dan nilai-nilai itu. Ada nggak satu perusahaan yang lingkaran seperti itu? Ada nggak? Pernah nggak? Siapa yang buat itu? Oke, yang buat adalah yang berdiri di depan kalian pakai baju putih ya teman-teman ya. Beri tepuk tangan dulu untuk guru kita. Ini adalah hasil perenungan panjang. Can you touch? Jadi aku coba berbagi. Pertama saya ingin menyampaikan begini. As a lecturer, I talk about business, I talk about the ethics, I talk about spirituals. Not only in class I talk about this. Jadi ilmu yang kita dapatkan selama ini saya implementasikan. Salah satunya ya, bukan cuma satu-satunya. Salah satunya adalah bersama Bu Zulfa ini. And we taken contracts billions now. We have members more than thousands now. Kami punya ribuan orang yang ada di bawah kami sekarang. Kalau Pak Yuda mau bikin partai, hari ini selesai. Tapi itu gak jadi daya tarik saya sekarang, udah lewat lah. Tapi saya ingin buktikan bahwa nilai-nilai itu tadi kan, karena satu informasi, sekolah itu getting information. Dari mana startingnya? Saya tahu di Amerika itu ada isu apa. Kan kira-kira gitu usulnya. Perempuan harus diperempuankan. Pertanyaan kita adalah, apakah di company-company itu perempuan sudah diperempuankan? Perempuan salah aja. Tapi percaya sama saya, nanti setelah kita silakan pasarnya diambil. Hari ini izinkan Via yang ambil pasarnya dulu. Gitu kan? Ini it's business. Perusahaan Amerika is mandatory harus melakukan itu. Maka tinggal saya bisik sama para CEO Amerika di sini. Jangan lu pikir gua nggak tahu ya, lu punya aturan sekarang. Lu harus memperempuankan perempuan di perusahaan. Kalau enggak, gua angkat ini ke pengadilan negeri. Ya berani mereka. In fact, perusahaan Amerika datang sini, Halliburton, perusahaan-perusahaan, the big company, mining dan sebagainya. Money is peanuts for them. Dibandingkan reputation, gak berani mereka main-main dengan reputasinya. Ya? Hari ini pasarnya yang seperti ini itu lebih banyak orang asing yang harus. Lu datang ke sini, ingat lu ini NKRI. You don't know about NKRI. Only me and them know about NKRI. Dia datang sini, dia bilang, Mr. Yuda, so what kind about the Indonesian women? Only me that now, not you. So you have to use Via. Yeah, it's business. It's like this. Dari sesuatu yang gerakan, tapi saya bilang sama Via sebagai mitra, Via, bedanya kita dengan yang lain. Jika kita dapat besar,
maka cukuplah kecil buat kita, besar untuk masyarakat. Itu yang membedakan PT Sinar Perempuan Indonesia dengan yang lain. Saya sudah katakan, jika ada 100 yang kita dapat sebagai profit, cukuplah kita 30, 70 kita balikin ke masyarakat buat PKN. Via itu berkat itu. Karena itu siapa yang bergabung kepada kami harus ada, termasuk you all can be our members as long as you want it. Nanti 5 tahun yang akan datang, nggak apa-apa ya biaya. 5 tahun ini kan pasar kami aja kan, kami single, nggak ada yang lain, nggak ada yang tahu. Enak kan yang sendirian kan? 5 tahun lagi, nggak apa-apa kita bocorin. Masuk. Members kami itu akan masuk. Mungkin menjadi sinar-sinar perempuan yang lain. Kami akan lifting ke level yang lebih tinggi. Tapi kan 5 tahun megang pasar sendirian, apakah kaya? Bukan hanya itu. 5 tahun yang kemudian, pasar ini bukan hanya forage investment, tapi perusahaan-perusahaan Indonesia juga dipaksa untuk memperkuatkan perempuan. Gak ada ahlinya. Jadi di sini harusnya ada mata kuliah tentang women traders. Itu spesialisasi yang banyak. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh perempuan, yang punya laki-laki loh. Lelaki bahkan ngurusin perempuan. Bela perempuan. Yang perempuan ya, saya bilang ke Pia, ayo Pia, kamu perempuan, kamu harus di depan. 5 tahun yang akan datang siapa? Kalau ada perusahaan bertanya begini, oke, saya setuju perempuan harus diperempuankan, dijalankan. Itu kan pernyataan. Karena tekanan dunia sudah sedemikian rupa. Terus dia cuma tanya gini, terus gua nanya ke siapa? Masa ke Pia lagi? Kami udah kenyang. Ya kita gak perlu khawatir ya. Kita akan berhenti makan sebelum kenyang. Kasih ke yang lapar. 5 tahun yang akan datang perempuan itu lapar dalam artian perempuan. Asal perempuan itu seperti hungry, seperti kelaparan, tapi gak ada yang it's your chance about the business. That is the big business. Tapi yang benar-benar ya, yang mikir gue mau bisnis apa? Bukan jualan make upnya perempuan, itu oke. Bukan jual fashionnya perempuan, it's okay. That is small business. The big business is about the mentality of women. Itu kayaknya. Betul sekali apa kata Pak Ida ya teman-teman. Ya ini adalah hasil perenungan yang dalam setelah hampir kita jatuh bangun 3 tahun berdiri ya. Dari awalnya kita pernah kena tipu juga gitu ya, pernah rugi, pernah juga salah bikin produk juga pernah gitu ya, salah metode riset juga pernah gitu ya, berhadapan dengan kaum feminisme juga pernah saya lewati gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari semua yang kami rangkum. Pola berhasil dan pola gagal dalam sebuah bisnis itu pasti ada ya. Nah jadi teman-teman juga pasti ini, kalau kalian mau bangun bisnis, kalau nggak mau rugi banyak, belajarlah melihat pola berhasil dan pola gagal. Gitu. Karena itu penting banget ya. Nah di sini teman-teman, kenapa kami kasih tagline pertahanan berkelanjutan gitu ya. Tadi Pak Ida sempat nyinggung ya, ada industri kosmetik, industri pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita menyentuh emosi dan mental perempuan, kita bumbu-bumbui dengan dia bisa beli kebutuhan sehari-harinya, dia bisa beli kebutuhan entertainnya, double business ya kira-kira kita. That's the point. Jadi another hour segment. Gitu. Itu juga yang akan kita ekspansikan nanti. Jadi nanti di saat masuk beberapa pendanaan,
Itu nanti kita akan bikin satu grup khusus, grup corporate khusus yang nanti akan handle di bawah kita beberapa industri yang akan kita bidik. Tapi kami tetap mengusung the best mental health for women. Karena perempuan tuh sukanya apa sih? Belanja, traveling, ya kan? Ya, belanja, traveling, dengerin gitu. Itu udah jadi satu kebutuhan perempuan gitu. Nah, di sini teman-teman kok berat banget sih Mbak Zulfa, ini ada NKRI-nya, ada sustainability business-nya, ada kesejahteraannya gitu ya. Ada nilai-nilai luhurnya. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal di luar dari topik bisnis. Perempuan itu adalah pasaknya bumi, pasaknya alam semesta. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kekayaan Indonesia ini, besarnya alam kita ini, kekuatannya, pakunya itu ada di perempuan. Ya. Terus laki-laki nggak kontribusi, itu bukan seperti itu. Perempuan, kelemahan kamu zaman sekarang adalah kamu tidak tahu the strong of yourself apa. Ya, akhirnya kita mau ikut campaign perempuan harus ini gitu. Padahal kita sendiri dia happy, benar nggak? Ya, perempuan mau dia jadi ibu, mau dia single, mau apapun itu, perempuan itu punya satu hal yang paling the biggest strong asset. Dan saya sudah mempelajari di semua agama ini. Semua agama saya pelajari. Dan semua agama itu sepakat. Perempuan itu jadi core pasak utama alam semesta. Maksudnya apa? Kestabilan seluruh alam semesta ini, kestabilan alam, kestabilan lingkungan, kestabilan keluarga, kestabilan tatanan sosial, itu kunci utamanya ada di perempuan. Kalau kamu mau benerin tatanan sosialnya, mau help banyak children, mau help laki-lakinya menjadi laki-laki yang bagus, help dulu perempuannya. Karena dia sudah diciptakan Tuhan menjadi pasak alam semesta. Pasak tuh kebayang ya, kalau rumah, pasak itu kan kayak paku ya. Kalau pasaknya itu kita cabutin, roboh nggak semuanya? Roboh kan? Itu kenapa perempuan itu menjadi strong asset. Bukan masalah kita harus empower, bukan masalah itu. When you to be a woman, disitulah kamu mendapatkan luxury gift from the God. Karena dengan jadi perempuan aja kita tuh udah jadi pasak utamanya alam semesta. Power kita tuh kuat banget gitu. Power itu bukan berarti kita jago debat ya, jago campaign, no, not just about that. Ya. Tapi emosi kita itu ya, kebayang ya kalau di rumah, kalau ibunya nggak stabil, emosinya pusing nggak anak-anaknya? Pusing kan ya? Nah, itu kenapa perempuan harus happy gitu. Perempuan harus happy, harus tahu kemana langkahnya bergerak. Masalahnya perempuan zaman sekarang bukan masalah dikekang, nggak tahu kemana dia berkelangkah, ya, nggak tahu dirinya tuh keunggulannya apa. Akhirnya dia sendiri yang tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi jangan berharap lingkungan mau menghargai kita kalau kita sendiri sebagai perempuan tidak menghargai diri kita sendiri. Dan salah satu cara untuk menghargai diri kita sendiri adalah tadi disebutkan Aida. Saat kita punya anak, kita punya connectivity, emotion atau mental ke anak kita. Ya, itu salah satunya ya. Nggak ada mau kamu pakai teknologi apapun ngasih empati ke anak, itu nggak ada yang mampu meningkatkan konektivitas dan kecerdasan bayi dari lahir ketika dia melakukan empati. Itu nggak ada. Cuma sebatas touch, skin to the skin. Bayangin, the greatest of the women gitu. Ya, itu ya poinnya ya. Jadi ketika kami membangun bisnis ini, akhirnya kami sadar ternyata kami membangun bisnis yang itu menjadi pasak peradaban gitu. Masa kami cuma mikirin profit aja? Ini jiwa orang loh. Jiwa yang ketika dia melahirkan laki-laki, itu laki-lakinya akan jadi the next leader. Ketika dia melahirkan seorang perempuan, akan menjadi the next generation, right? Jadi ini masalah human gitu. Bukan masalah kita jual beli barang, impor, ekspor terus selesai gitu. Nah ini yang kami fokuskan gitu. Akhirnya kami memberikan identity bisnis seperti ini gitu. Ya teman-teman, kita lanjut. Oke, ini ada salah satu warriornya kita, perlu diputar ya, kayaknya waktunya terbatas ya, next aja. Nah, ini yang
paling penting. Pak Yuda izin saya jelaskan level kepemimpinan ya Pak untuk membangun tim. Teman-teman, dalam membangun tim, ini perjalanan saya ya, kita harus tahu level kepemimpinan diri kita sampai mana. Banyak orang mindset yang membangun bisnis harus ada cuannya, harus ada dananya. Saya balik tanya, sejauh mana level kepemimpinan diri kamu untuk bisa creating the innovation? Itu dulu yang harus kalian tanyain. Ya, level kepemimpinan ini tidak bisa kamu tiba-tiba dari 1 loncat ke 5. Kalau istilahnya Pak Yuda yang orang jadi pasukan biasa terus tiba-tiba lompat ke jenderal gitu, itu nggak bisa. Chaos, kamu nangis, kamu nanti di lapangan gitu. Ya, pun juga sama. Kalian pegang 3 peran ketika memilih sebuah bisnis ini. 1, business owner. 2, navigator of your team. Ya, 3, pimpin dirimu sendiri. Belum kalau kamu benar keluarga. Benar nggak? Not about money aja gitu. Nah, ini penting untuk kalian mengukur level kepemimpinan diri kalian. Yang pertama adalah highly capable individual. Itu indikatornya apa? Ini nanti ukur ya masing-masing ya. Di umur kita yang saat ini sudah sejauh mana level kepemimpinan kita? Yang pertama highly capable individual. Biasanya dia punya good knowledge, good skill, good habit. Ya, 3 indikator ini. Good knowledge, good skill, good habit. Good habit nanti akan menghasilkan mental yang bagus dan juga good attitude. Banyak orang yang bagus knowledge, bagus skill, tapi nggak punya good work habit, nggak punya kode etik dalam bekerja. Ngerasa nggak kerja kelompok, ada yang hilang-hilangan, ya, ada yang deh, gue fokus aja deh. Ya, kalau secara knowledge, secara skill dia bagus kan ya presentasi, nggak? Nah, ini adalah 3 poin yang akan teman-teman temuin. Kalian as a leader, as a business owner, kalian akan memberikan contoh kepada karyawan-karyawan kalian, kepada mitra kalian, kepada investor kalian. Kalau kalian tidak mampu memberikan good work habit, good skill and good knowledge secara bersamaan, wah tumbang yang ada kalian. Ya. Jadi itu penting banget, manajemen diri personal. Kalau dia belum selesai di level 1, tiba-tiba kamu naikin dia di level misalkan kompeten manager, dia akan kelelahan mental atau di ada aja konflik yang dia nggak akan bisa manage timnya gitu. Nah, level 2 ketika orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ini ukur ya diri masing-masing ya. Kita tuh kurangnya di mana? Kurang di knowledge kah? Kurang di skill kah? Ada juga orang yang attitude-nya bagus, nggak neko-neko, tapi kok repot ya gitu. Ya nggak sih? Nah, itu berarti perlu dipertanyakan knowledge and skill-nya gitu. Ya, di bisnis kamu bersaing di situ. Kamu gak bisa cuma Pak, saya minta dana Pak, saya kasih saham sekian, no, gak bisa. Founder banyak yang lulusan S2 dari luar negeri gitu. Kita bersaing secara skill, knowledge, and good attitude gitu. Dan attitude itu gak bisa dibangun semalam. Ya, attitude itu bagaimana kamu hubungannya dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu, dengan emosimu, dengan keluargamu, dengan pasanganmu. It's about attitude. Jadi gak cuma kamu bagus tapi di depan layar, not just about it. Ya, gak cuma posting terus tiba-tiba saya dapat penghargaan. Karena itu terlihat dari cara kalian bekerja sama nanti. Ya. Yang kedua, contributing team. Biasanya kalau dia sudah punya skill yang mumpuni, skillnya oke, attitude-nya mulai terbangun, dia mulai bisa menggerakkan tim. Ya. Jadi jangan harap mau menggerakkan karyawan besar kalau kita sendiri bangunnya kapan, tidurnya kapan. Itu jadi satu pertanyaan gitu loh. Jangan harap kita memimpin banyak orang kalau kita sendiri time managementnya gradual. Ya, kita gak bisa nolongin karyawan kita kalau kita gak bisa nolongin diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kita menggaji orang gitu. Iya kan? Nah, itu penting sekali. Nah, yang kedua adalah contributing team. Di situ kalian akan belajar bagaimana caranya tim kalian itu efektif. Makanya di SD kan belajar ya banyak tools, banyak metode, ya kan ya. Itu sebenarnya digunakan di level kepemimpinan 2. Ya, ketika kalian memonetize your system, your team, itu dipakai di level 2. Orang yang sudah mulai bisa melakukan efektivitas time management system, mulai efektif timnya, dia akan naik ke level 3. Nah, kebanyakan dalam tatanan akademisi itu yang diajarkan adalah di level kompeten manager. Gimana cara bikin profit, analisa risiko, menghitung laba rugi, itu ada bagian kompeten manager.
Component manager itu standarnya minimal sudah pernah mimpin di atas 5 divisi. Kalau kamu belum pernah mimpin di atas 5 divisi, belum bisa diberitakan sebagai component manager. Karena di component manager standarnya dia harus bisa melihat risk management di atas 5 tahun. Pun juga projection, rancangan anggarannya itu udah harus dibikin dan dilihat di component manager. Ya, jadi kalau cuma nyusun timeline, bikin laporan, berarti kamu masih di 1,2 atau menuju 2. Belum ngomongin resiko saya gitu kan. Nah, kalau 3 itu sudah ngomongin resiko, time managementnya, terus ngomongin divisinya lebih di atas dari 5. Nah, naik lagi ke atas itu effective leader. Mulai perusahaannya bikin SOP, ya. Mulai perusahaannya gimana nih kita harus punya visi nih perusahaan gitu ya. Itu ada di effective leader. Ya, effective leader ini biasanya sudah mulai main yang namanya strategi bisnis. Ya. Dan ini strategi bisnis di effective leader itu sudah bagaimana caranya menentukan standar di dalam bisnis. Jadi gak bisa kalau tim kamu masih di level 2, tiba-tiba kamu masuk, bikin nih SOP gitu. Gak bisa. Dia harus punya step-stepnya. Dan yang paling tinggi adalah ketika kamu menjadi seorang leader, kamu bisa memadukan spiritual, emosi, fisik dan juga pola pikir kamu di level kepemimpinan nomor 5. Executive leader. Yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin di situ adalah inner wisdom. Ini yang saya disebut Pak Yuda ya. Inner wisdom yang tidak dimiliki oleh banyak mentor, yang tidak dimiliki oleh banyak guru. Karena kalau cuma ngajarin metodenya ini, metodenya itu, baru di level 2 ke 3. Ya, tapi kalau bisa mengajarkan tentang wisdom, kapan kita harus maju sebagai seorang entrepreneur, kapan kita harus mundur, ya, kapan kita harus mengambil sebuah pendanaan, resikonya bagaimana kondisi humanity-nya, sosialnya, it's about wisdom. Ya, dan wisdom itu hanya bisa di level eksekutif 5. Ya, teman-teman, dan harus melewati level 1 sampai 5. Jadi teman-teman, perjalanan as entrepreneur itu panjang. Dan dari level 1 ke 2 saja itu harus diasah learning by process. Gak bisa learning by teori. Ya. Kita ngomongin kerjasama tim, kalau nggak ada tim yang di handle, nggak mungkin tahu gimana kerjasama, benar kan? Mau kita belajar 10 kali workshop tentang tim manajemen, nggak akan bisa implementasinya. Jadi it's the true challenge of your business, of your academic gitu ya. Bagaimana kamu menaikkan value diri kamu sendiri as a leader, as a business owner, as a akademisi untuk bisa melakukan implementasi yang konkret gitu. Di level 5 itu biasanya main politik bisnis. Ya, main politik bisnis, main strategi, bagaimana strategi perangnya, penaklukannya, itu level 5. Ekspansinya seperti apa, itu level 5. Jadi jangan pernah memaksakan tim. Ya, ini yang penting banget saya sampaikan ya. Karena banyak business owner yang hanya terfokus kepada target dan goals, tapi nggak tahu kapasitas diri dan kapasitas timnya. Ya, itu kalian menyiksa orang lain loh di korporat kalian kalau kalian salah menempatkan orang gitu. Ya, jadi ini ya diukur. Jadi jangan bangga dengan CV yang mentereng, jangan bangga dengan skill yang mentereng, karena perjalanan as a leader itu masih panjang. Gitu. Ya, termasuk di sini para laki-lakinya gitu ya. Kalian as a leader, bagaimana hubungan kalian dengan pasangan dan lain sebagainya itu juga diukur gitu. Gitu. Oke, next slide. Ini terakhir, salah satu dari tokoh filsafat favorit saya, Lao-Tzu. Ya, saya sangat senang dengan Lao-Tzu. Ya, di sini dari semua tadi level kepemimpinan yang saya sampaikan, proses dia seperti apa, saya cuma berpesan satu. Mau di sini nanti outputnya jadi entrepreneur ya Pak Yuda ya, mau sebagai akademisi, pesannya cuma satu. Knowing others is intelligence. Jadi kalau kita tahu orang lain, menguasai orang lain, okay, it's just intelligence. And then knowing yourself, it's true wisdom. Masalah orang zaman sekarang adalah tahu orang lain, pandai bergosip dan mengomentari orang lain, tapi tidak mengetahui dirinya sendiri. Ya, ini jadi satu poin yang penting when you choose yourself as a leader. Okay? Yang kedua adalah
Mastering others is strength. Jadi mau kamu punya karyawan sebanyak mungkin, oke, itu adalah strength, your strength gitu ya. Tapi mastering yourself is true power. Jadi menguasai orang lain, yes, itu adalah sebuah kelebihan. Banyak karyawan itu adalah sebuah kelebihan. Banyak profit adalah sebuah kelebihan. Tapi ketika kamu tidak bisa menguasai dirimu sendiri, ya, bisnis berantakan, pikiran kacau, you lose yourself. Ya, itu aja dari saya. Thank you so much buat semuanya. Sekarang kita diskusi ya. Jadi silakan bertanya. Kan mungkin bertanya-tanya. What's kind about their business? Itu kan bisa ditanyakan. Tapi saya sampaikan, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang tidak terbayang oleh kita itu jadi bisnis. Isus, fenomena itu adalah suatu produk imajiner yang harusnya bisa kita tahu. Saya provokasi ada. When you think about the product that you can see about the product, you just anak SMA. Kalau saya bilang, wah saya mau buat nanti kafe, ada kopi, ada segala macam, saya provokasi ya. Itu anak kecil juga tahu begini-begitu. Tapi can you imagine, you can make a product that your eyes can see that. Sebuah produk yang mata kita nggak bisa melihatnya. It's the big business. Satu contoh begini. Kemudian kita menawarkan begini, kamu pakai saya, tapi kita harus berbicara NKRI. Konyol nggak? Sombong nggak? Terus dia bilang gini, what's kind about NKRI? Dia nggak bisa lihat itu. So they need to ask for know about that. Tapi kalau kita bilang, saya bikin kopi ini, terus dia lihat, oh kopimu seperti itu, gue juga bisa bikin. Di Frio ada namanya inimitables, betul ya? Produk itu akan sustain, akan kuat jika inimitable, gak bisa dicontoh. Itu yang menurut saya harus dipelajari oleh master sekelas kalian itu. Tapi kalian diajari sekolah yang kelihatan mata. Nah, saya ingin tunjukkan nanti di pertemuan yang ketiga saya akan bawa lagi sesuatu yang nggak kelihatan mata jadi bisnis. Bahkan kalau ini kan nggak kelihatan di mata jadi bisnis. Besok di minggu ketiga ini sesuatu yang jorok di mata orang jadi the big business. We have to choose the business yang orang lain gak pikir. Kalau kalian mikirin produk yang sudah dibuat orang, kalian jadi follower, forget it. Kita hari ini 2, mereka juga udah 6. Gak pernah menang. Follower never to be winners. Kan kita belajarnya tren aja. Sepanjang kita berbisnis dengan tren, you never be to be a leaders. You just a losers. Nah, jadi bisnis-bisnis yang seperti ini kan nggak kebayang kan? Kok bisa menawarkan beginilah kira-kira yang ditawarkan itu? Perusahaan itu sekarang ada di dalam sebuah semesta di mana perempuan ini sekarang kembali dihargai menurut saya. Kembali kesadaran peradaban ini menyatakan kita nggak bisa nggak menempatkan perempuan secara mulia. Itu luar biasa kan? Dan itu datangnya justru dari belahan-belahan yang dalam tanda petik kita anggap negeri kafir, negeri segala macam. Kita yang Pancasila malah jadi kayak kafir sekarang. Ya. Mereka sekarang kepikir itu.
Dengan sebuah riset, nggak bisa perempuan ditempatkan. Nah, di sana itu, sekali lagi saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu ke depan akan semakin menguat. Bukan berarti itu jadi bisnis perempuan saja, tapi itu kan bisa juga bisnisnya laki-laki. Sekarang begini, kira-kira ke depan itu isu perempuan apa yang akan terjadi? Apa isu perempuan yang menurut Anda? That's like Mbak Zulfar said. The women didn't know about the women. Perempuan aja nggak tahu tentang perempuan. What do you need as a women? Apa yang kamu butuhkan sebagai perempuan? Apa yang kamu butuhkan sebagai perempuan? Apa yang kamu butuhkan sebagai perempuan? Assurance. Assurance. What's kind about insurance? Assurance, like, Yeah. you know, You secure. most women, like, the way that I see it, Okay. they need assurance to be clear, to make it clear that they're safe in this world, but they can do whatever they want to do. Okay. Because most people see it. I get it. Yeah. If you transfer to be a business, what kind of business that can we do that? A business that gives women assurance that they will be able to perform in life without even have to worry about getting out of the house. Would you make it as your thesis? I would think about it. That's fine. Bikin tesis itu apa yang kemudian dibutuhkan, bukan berangkat ke perpustakaan yang itu kosong semua. I want to say that, saya provokasi ya, saya bilang kan sejak awal saya memprovokasi hari ini ya. Karena saya nggak ngajarin mata kuliah hari ini, saya mengajarkan praktis. Seperti dia bilang, perempuan harus begini-begini. Pertanyaan saya, bikin itu jadi tesis, gitu. So you propose to be a company. Itulah sekolah SBIPB sebenarnya. Tutup yang kemarin itu. Clear ya? Nah, mau pimpinannya nggak ngomong gitu, Pak Yuda yang ngomong. That's fine. Nah, sekarang tinggal kita identify gitu ya. Saya identify gitu. Rasional nggak? Secara demografik perempuan akan lebih banyak. Secara rasional sesuatu yang lebih besar dia akan punya kompleksitas yang lebih besar juga dong. Ya toh? Logikanya gitu kan? Nah, sekarang mari satu kelas ini coba kita bicara apa sih yang perempuan butuhkan ke depan. Ini jadi bisnis. Om, aku lagi ngajar Om. Nanti aku kontak. Oke, aku lagi ngajar dulu, ntar aku kontak ya. Yang telepon barusan Erlangga. You know, I'm President Erlangga Paul. Tinggal ngomong gitu ya, sorry Om, gue lagi ngajar. Nah, serius, kamu mau saya telepon ulang, terus saya walk-in. Emang apa urusannya menteri? Kalau kontak, saya lebih ngajar kok. Saya lebih penting ngajar daripada ngobrol sama menteri. Sombong ya? Tapi perlu sombong kadang-kadang gitu. Tapi perjalanannya panjang sampai umur 60 baru bisa sombong. Jadi jangan sombong dulu ya, belum. Gak bisa kata Zulfa itu letnan langsung jadi jenderal kerja. Nanti lah kalau udah umur 60 tahun, Erlangga repot, pasti dia lagi sedih itu. Kebayang. Kalau orang sih sedih itu, kita manfaatin. Kalau dia lagi sedih kayak gitu, kita saya tanya, wanita dong. Jadi bisnis kan? Saya bilang sama dia, Jok, beringin itu sebesar-besarnya pohon beringin. Benar ya? Ini pas saya mau ngomong begitu alasannya. Karena saya tahu dugaan saya kesedihannya itu lah. Hari ini karena ditentukan Bahlil akan jadi ketua DPR, ketua Golkar. Pasti.
Saya mau bilang gini, sebesar-besarnya pohon beringin, dia tetaplah kayu. Maka di hadapan tukang mebel, udah gitu aja, teori sederhana kan. Jadi wajar sekarang dipotong-potong, mau segede apapun, dia tetap kayu. Makin gede makin bagus. Ya, kayu yang makin besar itu buat pengusaha mebel semakin menarik. Tinggal dia cari sensornya yang gede. Kebetulan dia punya modal sensor yang gede, tinggal dipotong-potong. Kayu yang besar aja bisa dipotong-potong, apalagi cuma banteng. Mana lebih pokok mana? Kalau yang namanya beringin itu kan akarnya kuat kan? Potong set, potong-potong, sejuk ya. Terus ada banteng marah-marah, sok gitu aja. Gak usah kita terusin, nanti di forum lain kita bicara. Ya, tadi kemarin seperti ini, Mbak Zulfa, saya hanya ingin menunjukkan begini juga. Ya, tentu nanti bisa saja. Ada hal itulah yang sebenarnya ditangkap oleh female in action. Dari sebuah perenungan, sebuah gerakan, sekarang dia menangkap bisnis. Apa sih yang kira-kira ditangkap bisnis? Perusahaan itu punya HRD, iya. Tapi apakah HRD itu punya kompetensi khusus kalau sudah berbicara tentang perempuan? Belum tentu. Maka paling tidak dia membutuhkan mitra. Siapa mitranya? Mitranya itu psikolog-psikolog. Oke. Psikolog untuk bisa masuk ke perusahaan tidak juga mudah. Maka bridgingnya ada di VIA. Satu. Tetapi segmented. Ngapain? Bukannya pilih-pilih. Problem yang besar itu, kehebohan besar itu ternyata juga di korporasi-korporasi besar. Bukan berarti di korporasi kecil tidak ada kehebohan. Hari ini, kalau ada buruh pabrik panci dilecehkan oleh atasannya, tidak jadi pemberitaan. Karena tidak lapor atau kekuasaan perusahaan itu begitu besar terhadap hegemoni terhadap karyawan. Tapi kalau di perusahaan besar yang bekerja adalah educate people, maka kalau itu terjadi bisa menjadi besar. Maka mereka membutuhkan antisipasi. Siapa? HRD di Indonesia tidak semuanya punya kapasitas itu, sehingga mereka membutuhkan mitra untuk berbicara. Inilah sebenarnya. Tetapi satu sisi saya ingin menyampaikan begini. Ada sesuatu yang tidak dipelajari di manajemen kita. Jika apa yang kita lakukan di dalam teori kita hanya mengatakan jika kita punya profit, maka profit itu kita angkutan sebagai kapitalisasi. That's point. Pernahkah kita berpikir begini? Jika ada satu keuntungan, 3/4 itu adalah hak orang lain. Apakah 3/4 yang kita keluarkan itu membuat kita menjadi kecil? Tantangan buat tesis Anda atau disertasi dokter, mengapa yang 3/4 diberikan kepada orang lain justru membuat yang 1/3 itu menjadi lebih besar setiap tahunnya? Itulah realita yang kami hadapi sekarang. Kami bingung kenapa kami membesar, sementara orang lain bingung kenapa kami tidak besar-besar. Zulfa ketawa. Kenapa kita semakin membesar, Pak? Ya, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa saya. Sementara hari ini di krisis itu, company semua berbicara, kenapa kami tidak besar-besar? Value. The business is not about the intelligence. The business is about the character. Perjalanan hidup saya pada akhirnya membuat seperti saya punya keberanian, saya nggak akan telepon lagi. Orang yang terbatas level ini akan mengatakan ini kan menteri. Tapi kalau kita paling tidak di level 4 kita mengatakan
emang kenapa kalau saya nolak menteri? Karena saya sudah ngajar. Apakah jadi masalah? Dia menunggu saya kok. Frame itu yang menurut saya tersubah. Makanya saya bawa bagaimana seorang muda seperti ini bisa menjelajah, memasuki ruang-ruang yang barangkali orang tidak terpikirkan. Kenapa justru lahir jadi frame? Bukan di SD. Saya menemukan mutiara ini di Fakultas Ekonomi di dermaga kampung sana. Aku kan sini sekolah kota. Ini kan kampung. Bon singko, bon taler. Tempat jajannya jelek. Nggak ada kayak kita. Depan nggak ada mall. Ini kayak gini. Hi, I ask you, how about you? Sekolah di kota, AC-nya bagus. Ini kalau saya ngajar di FEB, AC-nya gerem. Jelek bener. Atau jangan-jangan terlalu bagus kita belajar di sini. Atau nggak ada yang memprovokasi seperti saya. Sekarang saya provokasi. Hari ini saya nggak ngajar mata kuliah kan? Saya ngajar mata kuliah provokasi hari ini. Oke, ada yang mau ditanya ke Mbak Pia? Silakan. Ya perkenalan Pak, saya dengan Rahmat. Pertanyaannya ada beberapa, mungkin saya coba summary aja. Pertama, sebenarnya dari slide awal yang cover tuh cukup interest juga. Selain karena ada 4 perempuan di sana, juga ada logo DBS Foundation yang ada sampai akhir. Pertanyaan saya, apakah memang ini part of dari DBS Foundation? Satu. Kemudian dari sisi profit. Kalau misalnya perusahaan kan kita pasti akan bicara soal margin, soal EVA gitu ya. Nah kalau dari sini, apakah profit yang didapat maksudnya dari klien yang sifatnya personal dan korporasi, atau memang ada profit lain yang didapatkan? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, belum lama kita lumayan cukup ada sebuah kejadian viral yang memang kasus KDRT ya, yang melibatkan seorang influencer dan atlet anggar juga yang cukup ramai. Menurut saya ada beberapa faktor kenapa itu jadi viral. Pertama karena ada bukti berupa CCTV. Kedua, kemudian korbannya adalah seorang public figure influencer. Ketiga, circle-nya pun juga circle influencer sehingga kemudian jadi viral ya. Ya, artis kemudian kan posting dan lain-lain. Mungkin dari Via juga banyak menemukan kasus di mana banyak perempuan yang mereka tidak punya bargaining power yang cukup kuat untuk bisa mengangkat hal tersebut ya. Nah, jika ada case seperti itu, kasus KDRT maupun kasus pelecehan yang melibatkan perempuan dan mereka mungkin tidak punya bukti yang cukup kuat, kira-kira langkah apa yang perlu mereka lakukan? Mungkin bisa jadi campaign ke teman-teman perempuan ataupun kita yang laki-laki juga bisa bantu mengkampanyekan hal tersebut. Terima kasih. Benar juga. Sebelum dijawab, Pas kerja di mana, Mas? Kerjanya dulu di perusahaan distributor. Sekarang? Kebetulan kemarin setelah 10 tahun kerja resign karena dapat beasiswa LPDP. Sekarang sedang fokus buat kuliah aja. kuliah aja. Ya, udah catatan saya cuma situ. Nanti jawab. Ajar ya Mas ya. Iya. Mungkin lupa nih saya. Yang pertama tadi DBS ya. Kebetulan karena ngikutin program DBS, terus saya biar cepat presentasi hari ini pakai PPT slide DBS. Sebenarnya banyak mitra sih Mas. Kalau yang tahun lalu kan kita sama yang STP IPB ya Pak ya, sama Asian Development Bank. Terus yang kalau untuk tahun ini kita sama DBS Foundation gitu. Jadi memang karena ini juga catatannya buat teman-teman, kalau teman-teman bangun bisnis sosial entrepreneur itu pemerintah lagi gencar-gencarnya memberikan banyak dari hibah ya Pak Yuda ya. Bahkan yang dari asing pun, kapitalis pun memberikan peluang-peluang itu. Jadi saya mikir ya kita manfaatin mereka lah gitu. Ya itu lebih gampang daripada kita cari investor terus jual beli saham. Yang menurut saya itu politiknya nggak sehat gitu. Nah kemudian yang kedua tentang margin ya tadi ya. Spesifiknya pertanyaannya apa Maaf? Profit dari company ini. Oh iya. Source-nya dari mana? Oke, ini bicara bisnis model ya berarti ya. Tadi kan ada 3 pilar, ada governance, society, kemudian juga ada corporate gitu ya. Nah untuk kalau istilah bisnis itu ada B2B, B2C, B2G gitu ya. Nah, kita ambil 3-3-nya. Cuman untuk proposisi itu paling banyak memberikan profit di B2B.
Kemudian yang sekitar 60-70% di B2B, 30%-nya di B2C. B2C itu berarti kita cari perempuan-perempuan career woman yang memang willing to pay untuk bayar exclusive treatment. Kalau mahasiswa nggak berani ya biasanya. Biasanya lebih mending curhat ke teman Pak daripada milih psikolog, bener nggak? Jadi kita ngapain nyasar mahasiswa gitu ya, kalau memang ada yang ngasih dana dari pemerintah baru kita nyasar mahasiswa, itu mindset business politiknya ya sebenarnya ya. Jadi kita ambilnya yang memang sudah punya willing to pay yang tinggi, sehingga kita juga kasih layanan yang eksklusif gitu. Jadi 70% dari sana. Kemudian untuk governance kita coba untuk pendekatan di tahun ini ya, bismillah ya tahun depan ya, karena kan governance itu juga butuh big data, kebetulan kita punya teknologinya, itu bisa kita eskalasi gitu. Nah yang ketiga apa pertanyaannya? Yang tadi itu soal kasus. Oke, soal kasus ada kah dari kita ya? Oke. Dari kita sendiri, kalau untuk B2B kita memfasilitasi sistem tracking untuk karyawan mereka yang terkena kasus kekerasan ataupun pelecehan. Itu lewat aplikasi khusus gitu. Jadi misalnya nih B2B-nya misalkan Astra misalnya ya. Nah Astra nanti punya landing page website tersendiri untuk mereka langsung 1x24 jam melakukan pelaporan gitu. Tapi itu eksklusif. Kenapa saya hanya membidik eksklusif? Karena untuk building sistem terkait teknologi itu budgetnya nggak cukup 100 juta say gitu kan. Perlu sistem yang kuat gitu. Makanya saya langsung membidik kepada orang-orang yang atau industri yang memang berani untuk bayar lebih, tapi memang mereka selain juga butuh alat untuk mereka melapor, mereka juga minta strategic rekomendasi untuk culture company mereka supaya women di company itu safe secara budaya kerja gitu. Nah itu salah satunya. Nah, dulu kita pernah pakai sistem bakar uang waktu 2022, waktu aplikasi kita rilis itu ada iOS, ada Android, dua-duanya langsung rilis. Brand ambassador-nya itu ada Fatin, Cinta Laura, sama Grita Agatha waktu itu. Tapi yang namanya sistem bakar uang, perempuan-perempuan itu kan semuanya dikasih voucher. Ya nggak suka bayar, kemudian mending beli skincare. Nah, jadi akhirnya kami memutuskan kayaknya ini not profit dan not okay sih gitu untuk kita lanjutkan untuk campaign ini gitu. Mending kita langsung bidik aja gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada apa enggak, sistemnya ada, tapi kita terbatas hanya untuk tertentu saja. Tapi untuk campaign sudah kita lakuin. Nah, rencananya saya tetap akan melakukan itu untuk di tahun ini ya. Paling lambat tahun depan ya, karena kan kita pasti nanti akan ada rapat ya Pak Yuda ya untuk berapa persen sih alokasi untuk pergerakan. Jadi kalau rapat Pak Yuda ya, jadi ketahuan Pak Yuda ada di sini ya. Kalau rapatnya Pak Yuda. Iya benar. Jadi RAB kita sekarang tuh kita ada strateginya, saya bilang ke keuangan. Karena kita ada 3 pilar, tadi ada bisnis, ada movement, terus ada policy. Nah RAB itu kita bagi 3 nanti. Jadi ada bagian yang movement itu nanti pergerakan, nanti kita aktifin lagi aplikasinya, WhatsApp bisnisnya untuk menggait perempuan-perempuan yang mungkin dia terbatas gitu ya, segala macam. Sejauh ini seperti itu. Kalau untuk yang perempuan-perempuan di luar Jabodetabek, kita membidiknya lewat scholarship CSR gitu. Jadi kita memang sudah punya anggarannya gitu, memang sudah pasti dananya, sehingga kita berani mengeluarkan. Kalau tiba-tiba kalian mendidik mahasiswa aja nggak berani bayar gitu. Rugi nanti kami sistem teknologinya gitu kan. Nah itu kami masih perhitungkan gitu. Jadi bertahap ya. Kalau istilah para brahmana gurunya level kepemimpinan 5 tuh bilangnya bertahap, ada proporsinya gitu untuk melakukan eskalasi bisnisnya gitu. Doain aja ya, semoga tahun depan kita bisa menyasar tuh karena akademisi dengan bergabung melalui governance gitu. Ya, itu sih harapan kami gitu, karena governance is very sexy industry untuk kita bidik gitu. Jadi nanti misalnya kementerian yang menaungi ini, misalkan menaungi universitas ternama, nanti kita implementasikan di sana gitu. Ya, itu sih jawabannya ya. Thank you. Silakan yang lain. Ada lagi? Yang perempuan. Ya, silakan Mbak. Selamat pagi Kak, nama saya Bian. Saya ingin bertanya, tadi kan Kakak menjelaskan ya dari pertanyaannya Mas Rahmat bahwasannya bisnisnya sendiri saat ini lebih ke arah eksklusif ya untuk mencari menopang usahanya sendiri. Nanti ke depannya kan seperti yang Kakak sudah jelaskan bahwasannya nanti akan ada usaha yang eksklusif ini untuk menopang yang kurang mampu ini. Apakah ke depannya nanti ada fasilitas yang mungkin lebih mendalam untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, mungkin yang kekurangan dalam artian pengetahuan, karena seperti yang Kakak sebutkan di awal juga bahwasannya
bahasan yang dibahas ini kan sangat sensitif ya, terutama dari pihak laki-laki ataupun wanita di Indonesia sendiri yang notabene pemikirannya masih agak kolot ya, agak susah untuk diubah. Itu apakah ada approach tersendiri terkait dengan penghubungannya dengan spirituality dan emosionalnya? Karena kan di Indonesia sendiri emotional approach itu agak sulit untuk di reach ya, karena orang banyak kan ya udah karena itu perasaannya perusahaan di kesampingkan aja, kita rasionalisasi aja gitu. Itu apakah ada approach sendirinya? Terima kasih. Salah satu perbudakan zaman sekarang ke perempuan adalah ngapain sih lo mikirin emosi? Ya udah rasional aja sih sebagai perempuan. Iya. Itu salah satu bentuk perbudakan. Kelebihan emosi perempuan, tingkat intuisi perempuan itu tidak bisa dihilangkan. Itu sudah menjadi fitrah dan kekuatan besar seorang perempuan. Gitu, ya. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab, saya langsung loncat dulu ke pertanyaan nomor 2 ya. Ini lebih penting ya Pak Ida. Nomor 2. Saya tadi sudah singgung ya, masalah perempuan zaman sekarang itu adalah kehilangan self identity-nya. Ya. Kita menentukan value diri kita sebagai seorang perempuan lewat standar sosial, lewat apa yang viral, apa yang lagi booming, seperti itulah standar diri kita. Ya. Kita menentukan standar diri kita hanya dari sebatas jabatan kita, hanya dari sebatas pujian orang lain ke kita, hanya dari sebatas pujian pasangan kita. Hei perempuan, kamu lebih besar daripada itu. Nah, pertanyaan saya sekarang seperti pertanyaan Pak Ida. Apa kebutuhan kamu sebagai seorang perempuan? Bagaimana kamu melihat dirimu sebagai seorang perempuan? Itu yang pendekatan pertama yang akan kami lakukan. Mengembalikan perempuan ke jalur utama. Knowing our identity as a woman. Ya. Saya tanya masing-masing yang di depan, kamu memandang dirimu seperti apa sebagai seorang perempuan? Hanya mahasiswa kah? Enggak kan? Pasti ada sesuatu value lain yang kamu pegang, benar kan? Nah, tidak semua perempuan memegang itu. Kita kehilangan diri kita sendiri, kita kehilangan standar diri kita sendiri. Tadi Pak Yuda bilang, walaupun menteri nelfon saya, kalau saya memang waktu saya berhak reject. It's about self identity. Pak Yuda memvalue dirinya dengan standar, dengan prinsip dia, sehingga orang respect. Kebanyakan kita terlalu banyak berdebat, ya kan ya? Bikin sosialisasi ini, bikin sosialisasi itu, akhirnya berdebat, saya aliran ini, teorinya ini. Ini gak zaman sekarang yang kayak gitu, kita butuh jawabannya gitu, ya kan ya. Kita butuh sesuatu yang bisa kita implement as a woman. Jadi satu yang saya tekankan di sini adalah knowing your identity. Dia gak mau campaign strong woman, harus independent woman, no. Campaign kita adalah know yourself, know your identity. Karena ketika kita tahu identity kita akan respect dengan diri kita as a woman. Kita mulai menentukan boundaries diri kita. Jangan salahkan laki-laki melecehkan kamu, menampar kamu karena kamu sendiri memvalue dirimu itu tidak punya boundaries gitu. Kita sendiri merendahkan diri kita sendiri gitu. Ya, tapi jangan juga kita jadi sombong ya, itu juga tidak baik. Itu namanya ada penyakit tersendiri psikolognya ya. Jadi kamu berusaha untuk kejar karir karena memenuhi kesombongan dan dendam di diri kamu sebagai perempuan. Itu ada penyakitnya. Ini buat perempuan-perempuan ya. Itu juga ada penyakit di psikologi gitu. Nah, itu juga nggak baik karena kamu terus-menerus melakukan sesuatu untuk pembuktian terhadap pihak eksternal, bukan untuk memenuhi happiness of yourself gitu. Itu juga sakit, toxic jatuhnya. Nah, jadi apa sih yang harus kita berikan di perempuan supaya mendidik masyarakat kita gitu ya, kembali ke jiwa yang berspiritual, yang memahami emosinya, yang memahami kelebihan diri dia, knowing your identity. Ya, bukan perempuan bervalue itu bukan perempuan yang hebat yang bisa memimpin laki-laki banyak, bukan. Kamu memimpin laki-laki banyak tapi kamu pulang ke rumah marah-marah, itu bagi saya bukan perempuan hebat. Ya. Kamu pulang ke rumah mimpin proyek miliaran, pulang ke rumah bentak-bentak anak, menurut saya itu bukan perempuan yang hebat. Ya. Perempuan yang hebat itu knowing our value, knowing our identity. Nah, untuk mengetahui our identity seperti apa sehingga kita menarik lingkungan yang positif, menarik dunia kerja yang baik, yang menghormati kita, yang respect dengan kita harus respect dulu dengan pikiran kita, emosi kita, dan mental kita. Saya bilang ya ke tim, kita berbicara spirituality karena kita bicara kejiwaan.
aliran psikologi manapun semuanya sepakat solusi utama dari penyakit jiwa hanyalah kembali ke spiritual. Tidak ada cara lain. Mau metode butterfly, metode apapun yang dikasih tahu psikolog zaman sekarang, ya, kalau kalian riset semua baik psikologi barat atau timur, semua sepakat back to spirituality, back to our soul. Gak ada cara lain. Mau kalian minum obat resep psikiater 1 bulan 3 kali, yang ada kalian kecanduan. Gitu. Ya, jadi untuk mengembalikan perempuan ke langkah yang benar, knowing yourself. Untuk tahu diri kamu harus tahu kelebihan kamu sebagai perempuan apa. Kalau kamu hanya memvalue diri kamu sesuai standar sosial, sesuai standar banyak orang, hanya untuk diakui oleh pasanganmu, kamu merendahkan diri kamu sendiri. Ya, itu sih jawabannya. Artinya harus berani menjadi diri sendiri ya? Betul, berani menjadi diri sendiri dengan versi yang bagaimana? Gitu. Dengan versi yang manusia itu hanya ada 2 pilihan. Perubahan itu pasti, saya selalu bilang ya. Perubahan itu pasti, kamu gak bisa berekspektasi pasanganmu untuk sampai mati karakter dia kayak gitu, gak bisa. Ya, perubahan itu pasti teman-teman. Jadi jangan baper kalau tiba-tiba pasangannya berubah, ya. Perubahan itu pasti. Hanya saja pertanyaannya 2. Apakah kita memilih perubahan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, atau kita memilih perubahan yang justru meng-underestimate diri kita? Dan itu pilihannya di kita, gitu. Ya, jadi jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan orang lain. Know yourself lebih dulu, gitu. Ya, itu jawaban aku jadi sesi motivasi nih. Oke, thank you ya, semoga terjawab. Silahkan yang lainnya. Ada lagi nggak? Sudah. Oh, coba. Ada lagi? Oh ya, silakan. Kenalan, saya Abdulatif. Bukan. Saya Abdulatif dari R72. Sebenarnya permasalahan yang diangkat memang dari sosial ya. Mungkin saya juga ada pengalaman dari tempat saya kerja dulu. Itu juga sebuah yayasan atau PT yang bergerak di bidang sosial ya. Kemudian saya diminta untuk supaya saya itu mempunyai sekolah khusus anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim dan duafa. Jadi dibiayai full gratis gitu, dari sekolah sampai pesantren. Dan saya diminta untuk membuat sebuah lembaga bimbingan belajar. Itu kan background saya dari pendidikan ya, tapi ya kajian. Jadi masih bingung gitu. Kalau misalkan kita memulai proyek sosial dari bawah itu, kita memulai membentuk dukungan ekosistem buat ekosistem yang bagus itu seperti apa gitu. Sedangkan untuk menjadi sebuah bisnis yang berkembang dan besar gitu ya, itu harus ada dukungan ekosistem yang bagus, baik itu dukungan dana, materi dan lain sebagainya. Itu langkah awalnya seperti apa sih? Oke, saya simpel ya jawabnya. Langkah awalnya ada di course ini, Mastering Yourself. Banyak banget para founder, para business owner yang itu pola pikirnya adalah menuntut saya tuh harus dapat suntikan dana, saya harus dapat ekosistem, saya harus dapat network, saya cari kesana kesini. Tapi mereka lupa melayakkan dirinya as a leader. Ingat loh, cara kamu meng-create ekosistem itu kan kamu menarik circle ya. Gak mungkin orang mau ikut kamu kalau level kepemimpinan masih di bawah mereka. Itu satu. Gak mungkin saya bisa ngomong sama Pak Yuda kalau saya gak satu frekuensi dengan Pak Yuda, benar ya? Yang ada saya ngomong. Jadi maksudnya apa? Sebelum kita berbicara tentang duit, network, dengan ekosistem, bagaimana kita memanajemen karyawan, talking dulu about yourself. Nah, ini Lao Tzu ini salah satu ahli filsafat yang beberapa tokoh perang di zaman Kekaisaran Cina itu berdunia di dia. Saya suka filsafat. Nah, dari sini intinya cuma satu, ya. Semua saya baca buku self development ya, yang saya pelajari buku level kepemimpinan, buku kepemimpinan dari barat yang New York Times bestseller tuh saya pelajari semuanya. Semuanya itu satu garis besar.
banyak leader yang gagal, banyak pebisnis yang gagal, atau banyak tokoh publik yang gagal karena dia losing diri dia sendiri. Logikanya ini, orang tidak akan mau ikutin kalian kalau kalian sendiri tidak ngerti apa yang kalian bawa. Benar nggak? Benar nggak? Itu satu. Berarti harus punya modal, skill, and knowledge di level satu tadi. Dua, orang gak akan mungkin bisa mendengarkan kamu ketika kamu memaparkan sebagai seorang pemimpin, ketika kamu gak bisa memperlakukan orang lain as a human. It's talking about attitude, kode etik. Dan itu prosesnya learning by proses, learning by doing. Gitu. Jadi gak cuma sektor sosial, perusahaan, investment, politik, semuanya itu berbicara tentang level kepemimpinan gue. Gitu. Nah, jadi teman-teman, jangan dulu kalian fokusnya kepada saya tuh sering banget diskusi sama venture capital, sama investor gitu ya. Karena saya pilih banget gitu, makanya ini isu sosial gitu ya. Semua mereka tuh sepakat. Kita nggak menilai prospek bisnisnya, nggak itu urusan ke 5 atau 4. Mereka selalu bilang kayak gitu. Tapi yang saya nilai, for the first impression saya ketemu adalah the character, the value of the founder. Gitu. Baru yang kedua adalah the strong point of the team. Karena foundernya bagus, timnya keropos juga gak cuma. Gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Visi misi itu bisa kita remix ya. Kata-katanya itu bisa kita remix. Kurikulum bisa kita remix. Produk bisa kita ganti. Tapi karakter, ketahanan mental, kekuatan diri sendiri, wah itu gak bisa diganti-ganti. Diri sendiri, cuma diri sendiri yang bisa ubah. Ya, jadi ubahnya mindsetnya sekarang, jangan dulu berharap uang itu datang ke kalian kalau kalian sendiri belum memantaskan diri gitu. Tapi once kalian memantaskan diri, maka value diri kamu tuh akan meningkat. Otomatis ini di level hukum kepemimpinan effectivity leader ya, kayaknya kalau seorang leader itu menaikkan value-nya dia, prinsipnya dia akan menarik orang yang minimal setara sama dia gitu. Jadi kalau kita berharap kalau kata Pak Yunus ya, saya menteri bos gitu ya naikin dulu pengalaman kamu, kata Pak Yunus, saya 60 tahun loh berkarya gitu kan. That's the point istilahnya gitu ya gitu. Jadi pengalaman itu gak bisa bohong, proses itu gak bisa bohong, dan tidak ada cara lain kalau mendapatkan uang, mendapatkan network, mendapat apapun yang dijanjikan oleh dunia zaman sekarang ya, selain elevate yourself. Elevate itu maksudnya increase your capability gitu. Ingat ya, increase capability itu not just about your intelligence or skill. Berapa banyak orang yang intelligence and skillnya bagus, tahu-tahu ya ya simpanan gitu kan, ini yang itu korupsi gitu ya. Nah, sebut ya, semoga terjawab. Ada lagi? Kita punya waktu masih ada 10 menit, tapi ada poin begini. Everything is fitting, ya. Sesuatu itu memantaskan menurut saya. Nih, ini semester berapa teman-teman? 1. Oh, semester 1. Oke, kalau semester 1, semester 2 lah ya. Oke. Berapa lama target sekolah di sini? Hah? Berapa lama pertanyaan saya? Target. 1,5. Oke, 3 semester, 4 semester, oke lah 3 semester. Pertama begini, kalau menurut saya ya. Kalian masuk di sini kan entah karena dites, saya nggak ikutan lah yang begitu-gitu. Saya dosen di sini, nggak ikut-ikutan lah. Kenapa tiba-tiba ada di sini saya nggak ikutan lah ya. Mungkin dites, mungkin diwawancari atau apapun. Tapi apapun Anda sudah di sini. Bagi saya ketika Anda di kelas saya itu amanah saya. Saya ngajar, saya kasih. Tapi mestinya ketika kita masuk ke sekolah SBIPB ini, in your mind gitu ya. Karena nama institusi kita ini adalah business school, sekolah bisnis begitu kan? Mestinya adalah terbayang oleh kita, apakah kita sekarang sudah bekerja atau belum bekerja atau apapun. Mestinya business is your mind, ada di benak saudara-saudara sekalian. Nah tadi yang dikatakan oleh Mbak Zulfa adalah sebenarnya itu akan terjadi, bisnis itu akan menjadi real of yourself itu jika Anda fitting.
mematutkan diri sebagai orang yang memang akan ada di bisnis. Pertanyaan saya, apakah hari demi hari teman-teman tuh fitting nggak? Saya mau jadi pebisnis. Pertanyaan saya begini, pebisnis itu apa? Kayak apa pebisnis itu? Jadi semester pertama harusnya dijelaskan kepada ini pebisnis itu kayak gini loh. Bukan ujung-ujung diajarin how to get a lot of profit. Itu khusus akuntansi aja. Setelah itu fitting kita ke situ, adakah kita sudah mendekati hal yang semacam itu? Contoh ya, saya kalau di S1, saya kalau kuliah jam 7:30, you can ask to your adik-adik kelas. Kalau 7:30 saya ngajar, maka jam 7:15 saya pasti sudah ada di kelas. You can ask, benar nggak? Saya tidak pernah dalam seumur hidup saya mengajar terlambat dengan segala kesibukan saya. Sorry, saya tinggal di Depok. Kemarin 7:15 saya datang. Mungkin ada yang berbisik, ada orang anak 7:10 sudah datang 2 orang. Kemarin saya masih jam 7:15 karena saya dikalahkan oleh anak mahasiswa saya karena dia datang jam 7:10, saya datang jam 7. Saya bilang kalau kamu besok datang jam 7, saya datang jam 6:45. It's the fitting to business. Bagaimana kemudian ada kontrak blow on terjadi di sekolah seperti ini? Apa? Mahasiswa boleh terlambat 15 menit. Can you imagine? Dalam bisnis ada boleh keterlambatan. Batal kontrak. Can you imagine? You make appointment with your partners. So you late 15 minutes going out your business. Tapi di sini tiba-tiba mahasiswa boleh terlambat, terus dosen juga boleh terlambat 15 menit. Sekolah macam apa ini? Gak ada yang protes. You're not fitting in business. Ya, gak fitting. Lo pebisnis juga boleh terlambat. Itu di sini boleh terlambat. Protes ya seperti itu. Bisnis itu berdebat. Apa di kelas 7 berdebat atau berdebat? Jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau menjadi sesuatu fitting, menyesuaikan dengan apa kehendak kita, bukan kehendak yang kita tuju, bukan kehendak kita. I ask you, what do you think about the businessman? What kind about the businessman? Discipline, work hard, and so on, so on. Are you? Cum laude. Tidak cerminan. Tapi sekarang bangga-bangga kan gitu. Lempar. Pakai terus lempar. Hari ini saya provokasi ya. Silakan dilaporkan boleh. Oh itu mau provokasi. Iya memang saya provokasi hari. Oke saya kalau ditanya kan ada mata kuliah punya mana aja. Tapi menurut saya itu. Jadi tadi ada hal yang fitting. Jadi sekarang coba Bapak fitting. Termasuk begini, siapa kita? Itu kita pasti punya dream dalam hidup. Saya pengen jadi konsisten. Mbak Zula pernah bilang begini. Saya pengen begini, Pak. Oke. Yakin? Yakin? Saya pengen punya big mouth begini. So, when start dengan sesuatu, gak seperti yang dibayangkan. Saya bilang, don't disturb, don't change your mind. Karena itu mudah. Orang, nah itulah dalam hidup itu sepengetahuan saya, ketika orang yang tidak konsisten, tidak pernah jadi apa. Dan yang kedua adalah orang penakut pasti jadi loser. Jadi beranilah ya
struktur atau apapun, sesuatu yang biasa-biasa aja. Harus menjaga kita, kalau bisnis itu seperti itu. Fitting. Ya, jadi kata kuncinya adalah sesuaikan diri Anda dengan apa yang Anda sayangkan. Itulah target kehidupan. Jadi sampai nanti umur 55 tahun baru ketemu, gue udah begini aja. Saya barangkali sudah berpikir gitu. Pak, tidak cukup seperti itu. Selesai juga, tinggal konsisten aja. Orang gue udah nggak tergantung orang, nggak tergantung kekuasaan, nggak tergantung apa. Nikmati aja gitu kan. Pagi-pagi ngajar, kopi, kami tetap kopi gelas atau kopi. Tapi menurut saya, the first one that you have to build in this book adalah characters. Yang lain itu instrumen ya, kita harus, bukan saya mengatakan tidak perlu dipelajari ya. Itu perlu kita pelajari. But the most all itu adalah characters. Terutama buat yang muda-muda ini. Ya, mereka-mereka yang berhasil di dalam bisnis itu sudah 60 kali, 80 kali gagal. Nah, tiba-tiba di sekolah bisnis seolah-olah bisnis itu begitu lancarnya. No. Harus jadi mata kuliah kerugian bisnis, kasus-kasus bangkrut. Itu jauh lebih menarik daripada kita berbicara yang sukses. Karena yang sukses itu 60 kali bangkrut. Mereka sekarang tertawa setelah 60 kali bangkrut. Harus ya, kalau kita dapat pelajaran 60 kali bangkrut, kita cukup 1-2 kali bangkrut saja. Tidak harus 60 kali. Tapi kalau kita nggak pernah dapat pelajaran tentang bangkrut, bagaimana kita bisa merasakan kebangkrutan? Bagaimana mentalitas? Pengusaha itu, bisnismen itu, karakternya bukan disiapkan untuk untung. Tapi kita diajarinnya untung. You know, profit itu kan untung. Pengusaha itu mentalitasnya diajari untuk rugi. Ini yang salah di kita, mindset itu harus berubah. Nah, jadi bikin tesis, begini caranya kita akan bangkrut. Cara cepat bangkrut. Semakin cepat bangkrut, semakin berulang-ulang kebangkrutan, maka semakin dekat kita sukses. Teorinya bagaimana? Kan analognya begini, kalau saya ketemu teman-teman pengusaha gitu kan, yuk gua sampai gini 60 kali bangkrut yuk, gitu kan. Yang ini, gua lumayan deh, gua cuma 40 kali bangkrut paling gitu. Itu yang ngobrol-ngobrol di depan kita itu 40 kali bangkrut semuanya itu. 40 kali ditipu pemerintah, ditipu Pak Harto, ditipu pengusaha lain, alami itu. Sekarang cengeng-cengeng aja 40 kali bangkrut. Tapi yang saya tangkap adalah mereka cepat, semakin perguliran kebangkrutan itu terakumulasi, mereka semakin kuat mentalitasnya. Semakin tahu bagaimana supaya tidak bangkrut. Kalau begitu, mari kita bikin sebuah mata kuliah. Bagaimana mempercepat bangkrut untuk mempercepat kesuksesan. Logik. Besok usul ke wakil dekan atau siapa yang bikin, apakah prodi Pak, ada satu mata kuliah Pak yang saya minta Pak. Bagaimana kita bangkrut untuk mencapai kesuksesan? Siapa yang ngajak? Ya yang orang pernah bangkrut. Ini ngalamin bangkrut juga, berusaha nggak pernah, terus ngajar bisnis. Can you imagine that? Untung ada mata kuliah ini. Nah, ajarin kan? Gitu ya? Nah, besok itu. Atau paling tidak teman-teman sering-sering ketemu orang yang pernah bangkrut. Itu saran saya. Jadi capstone, magang, jangan cari tempat yang sukses. Kalau kita mau ke perusahaan magang, tanya berapa kali pemiliknya bangkrut. Maka di situ ada pembelajaran yang luar biasa. Saya barangkali, kok Ayuda begitu? It's real world. It's real world. Saya bicara begini karena saya lihat the young people. Kalau yang kelas eksekutif malam itu udah orang setengah mau mati lah. Gak usah lagi diajar, itu orang ngalamin bangkrut semua. Nah, bangkrut pusing dia sekolah. Siapa tahu tenang pikirannya dengan sekolah, kan kira-kira gitu. Tapi kalau yang ini
Betul kan? Yang lain tuh coba, kalau apalagi yang dokter-dokter itu yang udah 50 tahun, udah sisa-sisa kehidupan aja. Ngajar juga udahlah, kita taubat aja lah kan, kira-kira gitu ngajarnya. Udah, yang ada syukurilah, kira-kira gitu. Ujung-ujungnya apa? Kenapa kamu mau sekolah dokter? Bentar lagi pensiun, habis itu saya mau jadi dosen. Sekolah bisnis kok dijadiin sekolah dosen? Coba tanya. Saya protes sama Pak Dekan. Kenapa diterima orang yang seperti itu? Saya tanya dari kelas ini ada 24 orang. Kenapa kamu dokter? Saya sudah mau pensiun, Pak. Terus? Ya, saya kalau dokter, habis dokter saya ngajar. Kamu pikir ini SPG, Sekolah Pendidikan Guru? Saya bilang, ini sekolah bisnis. So, I think like you all is exactly correct. Ada di sini. Exactly correct. Tapi. Well, Mbak Zulfa, pertama saya mengucapkan terima kasih. You make insight for us, itu saja ya. Jadi ada hal. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang saya berharap begitu Mbak Zulfa juga bisa terbuka. Ini adalah you can see like dan soal-soal it's with you, sama-sama anak muda bisa berdiskusi, banyak peluang. Saya kira Sinar perempuan ini memang menjadi sinar perempuan, bukan sinarnya itu saja.